Wah, keren nih. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Baiklah Sobat Tani sekalian, jumpa lagi ya dengan saya Onike Leilogo, penyuluh pertanian di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur atau BPSIP NTT, yang dulunya kita kenal sebagai BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini, melalui kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah topik tentang peran inovasi itu sebagai salah satu penentu keberhasilan daripada pembangunan pertanian. Yang tentunya dalam hal ini karena berhubungan dengan pembangunan pertanian, maka inovasi yang kita bicarakan di sini adalah inovasi teknologi pertanian yang spesifik lokasi juga ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang inovasi itu, tentu itu sangat tidak terlepas dari apa yang dikatakan sebagai baru. Nah, baru di sini mungkin itu baru dilihat, baru diketahui, baru didengar, ya. Memang setiap ahli itu ya, dia memberikan definisi tentang inovasi itu pasti sesuai dengan latar belakang ahli itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang baru dilihat, yang baru didengar, dan juga mungkin baru diadopsi dari tempat lain, seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang memang berupa satu proses baru atau praktik-praktik baru. Demikian yang kita kenal selama ini ya. Apa yang dikemukakan oleh Everett Rogers sendiri itu bahwa memang inovasi itu berhubungan dengan praktek-praktek baru, ide-ide baru, cara-cara baru ya, yang seperti itu. Jadi memang masing-masing punya pendapatnya, tapi dari kesemuanya itu tidak terlepas dari apa yang dinamakan baru. Nah, dalam hubungannya dengan pembangunan pertanian ya khususnya di Nusa Tenggara Timur, maka inovasi yang kita bicarakan seperti yang saya katakan tadi bahwa itu adalah inovasi teknologi pembangunan pertanian yang spesifik lokasi yang memang pada dasarnya itu sudah cocok ya, dan sudah dapat diterapkan atau diadopsi oleh petani untuk memperbaiki sistem usaha tani. Jadi artinya dengan hadirnya inovasi bukan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh petani selama ini salah atau banyak kekeliruan. Tetapi karena petani itu adalah seseorang yang punya pengalaman yang sangat sudah pengalaman yang sangat banyak, terutama tentang sistem usaha tani yang mereka jalankan secara turun-temurun. Tapi dari pengalaman bahwa memang masih ada celah-celah yang harus diperbaiki ya, seperti itu, sehingga inovasi itu kita coba terapkan untuk memperbaiki itu, untuk melengkapi ya apa yang sudah dilaksanakan oleh petani kita selama ini. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa dalam jangka waktu yang cukup lama ya, sejak BPTP itu dibentuk pada tahun 1995 ya, sebagai satu unit pelaksana teknis dari Badan Litbang Pertanian waktu itu, yang sudah berkiprah dalam melaksanakan kajian-kajian untuk menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang spesifik lokasi. Jadi inovasi-inovasi yang diterima dari tempat lain atau mungkin dari balit-balit ya, itu dikaji untuk kesesuaiannya dengan iklim, kemudian lahan atau dengan lingkungan di Nusa Tenggara Timur sini. Jadi inovasi-inovasi itu banyak ya. Kalau pengalaman dari BPTP sendiri ya, sebelumnya bahwa sebetulnya sudah ada 3 buku rekomendasi
inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi. Jadi ada yang satu buku ada yang 10 teknologi, ada yang 22, yang terakhir itu ada lebih dari 30, sekitar 37 teknologi. Sehingga sebenarnya sudah banyak. Sedangkan secara keseluruhan Badan Litbang sendiri itu sudah lebih dari 1000 inovasi teknologi yang penerapannya itu tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan uh, agroekosistem daripada wilayah itu sendiri. Nah, di NTT sendiri sebetulnya sudah ada ya, sudah banyak misalnya untuk ternak sapi bagaimana supaya bisa memelihara ternak sapi itu uh, dalam waktu 3 sampai 6 bulan dengan sistem pemeliharaan di dalam kandang, baik itu dalam kandang kelompok ataupun kandang individu. Tetapi inovasi itu diterapkan di mana kita itu sebagai peternak harus memberikan perhatian yang besar terhadap ternak sapi yang pelihara, memberi pakan, kemudian menjaga kondisi kesehatannya, kemudian bagaimana kandang itu sendiri, kesehatan kandang itu sendiri, kebersihannya, pokoknya sanitasinya. Demikian juga untuk ternak-ternak lainnya seperti ternak ayam ya, sekalipun mungkin yang kita piara itu ayam kampung, tapi kita juga di situ diterapkan juga bagaimana perkandangannya, kemudian vaksinasinya, pakannya dan sebagainya seperti itu. Jadi itu sudah ada inovasi-inovasi itu. Demikian juga untuk tanaman pangan, misalnya padi, jagung ya. Untuk padi sendiri, bagaimana padi jagung misalnya kita itu harus memperhatikan benihnya yang harus berlabel atau varietas unggul baru yang berlabel. Kemudian bagaimana pemupukannya, kemudian bagaimana pengendalian hama dan penyakitnya, kemudian cara tanam itu sendiri ya. Yang sebetulnya yang akhir-akhir ini yang sudah menjadi ikonnya adalah sistem tanam Jajar Legowo 21 ya. Itu kalau NKRI harga mati, maka Jajar Legowo 21 juga harga mati. Ya, seperti itu. Itu inovasi-inovasi yang sudah diterapkan khususnya untuk pangan, misalnya untuk jagung, teknologi terakhir misalnya cara tanam double track atau jalur ganda, dan demikian juga untuk hortikultura, kemudian aneka sayur ya seperti apa untuk bisa menghasilkan sayur yang berkualitas yang tersedia sepanjang saat di pasar, misalnya seperti itu. Jadi teknologi-teknologi ini sebetulnya sudah dihasilkan oleh BPTP waktu itu ya sebelum kita beralih ke BPSIP. Nah, teknologi-teknologi ini sebetulnya sudah banyak ya diterapkan oleh petani sehingga dari pengalaman sendiri bahwa banyak perubahan yang dialami oleh petani. Misalnya dalam hal inovasi teknologi pengembangan pakan ya. Kemarin-kemarinnya kita hanya mengenal lamtoro lokal, kemudian lamtoro gung ya, seperti itu. Tapi sudah diperkenalkan ya melalui tenaga peneliti dulu di sini, Profesor Yakob Nulik dan Ibu Deborah Tanahau, Insinyur Deborah Tanahau MSI dan semua teman-teman yang bekerja sama sudah memperkenalkan tentang lamtoro taramba, jenis leguminosa pohon lamtoro taramba. Dan itu sebagai contoh ya, ini sebagai contoh kenapa inovasi itu sebagai salah satu penentu keberhasilan daripada pembangunan pertanian ini, khususnya salah satu desa. Ini contoh kecil. Di satu desa namanya Desa Ebola Dalam, ada petani kita itu, peternak kita itu awal-awalnya mereka kesusahan untuk memperoleh pakan sehingga harus istilahnya tanda kutip mencuri pakan itu di hutan lindung seperti itu, sehingga orang petani peternak ini harus mendapat hukuman ya seperti itu dari polisi penjaga hutan seperti itu. Dia dianggap sebagai pencuri, tapi dengan diperkenalkan ya inovasi teknologi pengembangan pakan dengan pakan leguminosa pohon lamtoro taramba, saat ini mereka sudah menjadi pemasok pakan segar
ya dari daun lamtoro ini, misalnya untuk di pasar hewan atau di tempat-tempat lain, ya, sudah itu dijual dalam secara misalnya dengan menggunakan mobil pick up satu harga, dengan harga satu mobil pick up saja harganya sedemikian, sehingga dari itu istilah pencuri itu sudah dapat dihilangkan dengan sendirinya karena mereka sudah menjadi pemasok dan ekonomi mereka juga dapat berubah. Mereka dapat membeli kendaraan, ada yang membeli VR, ada yang membeli pick up, kemudian dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan banyak perubahan yang terjadi kalau kita berkunjung ke sana. Dan hal ini juga terjadi di desa yang lainnya, misalnya di desa Campong 2. Kalau di desa Campong 2 sendiri itu sudah dikembangkan lebih dari 250 hektar ya ke atas. Itu pengembangan tanaman lamtoro taramba ini sebagai pakan. Itu salah satu, itu contoh-contoh yang lainnya. Kalau untuk ternak sapi sendiri, bagaimana inovasi itu bisa membantu petani itu dengan menghasilkan biogas dari kotoran ternak. Itu juga sebetulnya sudah diperkenalkan. Sekarang tergantung dari petani dan penyuluh di lapangan bagaimana meneruskan itu. Seperti itu. Karena sudah ada bukti bahwa dengan adanya inovasi, maka pembangunan pertanian itu dapat terwujudkan. Seperti apa itu pembangunan pertanian? Pasti salah satu tujuannya adalah untuk tercapainya kesejahteraan daripada petani peternak. Nah, kalau produksinya sudah naik, produktivitasnya naik, karena produksi naik, kemudian tentu pendapatan juga sudah bisa ditingkatkan, ya otomatis ya kesejahteraan itu pasti akan tercapai. Nah, itu contoh-contoh konkret di mana inovasi itu berperan ya dalam menunjang pembangunan pertanian. Ya, saya percaya bahwa di tempat-tempat lain, di provinsi-provinsi lain juga seperti itu, mungkin dengan kasus yang berbeda, mungkin dari pangannya seperti apa, seperti itu. Jadi banyak ya hal-hal yang itu inovasi yang sudah dihasilkan dan itu sudah diterapkan oleh petani dan sangat mendukung pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Timur khususnya. Hal lain lagi yang perlu kami sampaikan bahwa inovasi itu seperti saya katakan tadi bahwa inovasi itu berperan ya dalam pembangunan pertanian ya. Seperti contoh sekarang ini juga untuk program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur sudah mengembangkan program tanam jagung panen sapi atau TJPS itu, artinya dengan bagaimana ternak sapi dan tanaman jagung berintegrasi dengan menanam jagung, dari hasil jual jagung itu bisa menghasilkan membeli ternak sapi, dan dari hasil limbah-limbah dari jagung bisa diberikan kepada ternak sapi dan sebagainya. Tidak ada keterkaitan, dan program ini sudah dilaksanakan di NTT sendiri ya. Dari pemberitaan yang ada bahwa memang program ini sudah diterapkan di Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Nah, itu adalah inovasi itu sebetulnya cikal bakalnya itu hasil inovasi dari kemarinnya itu BPTP NTT. Nah, itu disambut baik oleh gubernur, oleh pemerintah daerah, sehingga sudah menjadi program utama daripada program pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Timur. Itu salah satu contohnya lagi ya, seperti itu. Kalau dari ternak lainnya, ternak ayam misalnya, ada juga yang namanya ayam KUB yang sekarang juga sudah dikenal di mana-mana. Nah, inovasinya seperti apa itu sudah digariskan seperti itu. Kemudian ada juga pengawetan pakan ya. Kalau di Telatan Flores bagaimana memanfaatkan kulit kakao ya. Kulit kakao itu untuk dijadikan sebagai pakan. Itu diolah
ya diolah difermentasikan. Kemudian peremajaan juga pohon kakao, kopi misalnya ya melalui sambung pucuk atau apapun namanya. Itu sebenarnya sudah dihasilkan dan itu nyata ada di tingkat petani bahwa semua inovasi itu ketika diterapkan dengan baik oleh petani maka akan memberikan perubahan. Ya, perubahan dapat berproduksi dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan kali ini ya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi Sobat Tani sekalian dimanapun Anda berada. Sampai jumpa dan salam inovasi.